saya Naswa Mahira dengan NIM 2452111160 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan sejarah fikih dan perbedaan antara usul fikih dan fikih. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan sedikit pengertian dari usul fikih dan fikih. Kata usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul merupakan kata jamak atau plural dari kata asal. Kata usul secara etimologis mempunyai arti berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, dan silsilah. Yang dimaksud al-asl dalam kajian ini adalah dalil, sehingga secara etimologis pengertian usul fikih adalah dalil fikih. Sedangkan pengertian fikih secara etimologis berarti mengerti dan memahami, atau pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Masuk ke pembahasan, yaitu pada perkembangan sejarah fikih. Pada perkembangan sejarah fikih ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pada poin pertama pada saat periode Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ada periode sahabat, yang ketiga periode tabi'in, dan yang keempat ada periode kodifikasi. Yang pertama yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini bisa dikatakan bahwa wahyu Allah SWT adalah sumber fikih karena seluruh masalah fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul Muhammad. Namun ada juga upaya dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya untuk membuat keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada hadis Mu'az bin Jabal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Pada abad kedua Hijriah, usul fikih baru muncul. Pada masa ini, kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang tidak berasal dari Arab menjadi Muslim. Karena banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, dianggap perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan untuk membahas nas. Akibatnya, ilmu usul fikih muncul sebagai jalan menuju pemahaman nas. Prototipe usul fikih seperti ini pasti telah ada selama masa hidup Rasulullah SAW, ketika beliau dan para sahabatnya berijtihad dalam hal-hal yang tidak dapat dipecahkan. Sahabat tetap melakukan ijtihad tersebut dengan cara yang sederhana, tanpa persyaratan yang rumit seperti yang dibuat oleh para ulama kemudian. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu ketika 2 orang sahabat melakukan perjalanan dan hendak melaksanakan sholat, tetapi mereka tidak menemukan air. Jadi mereka berwudu dengan cara bertayamum menggunakan debu yang suci. Nah, setelah mereka selesai melaksanakan sholat itu, ternyata mereka menemukan air pada saat waktu sholat belum habis. Salah satu di antara mereka mengulangi sholat dengan berwudu menggunakan air, dan yang satunya tidak. Setelah itu mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah menanggapinya dengan berkata kepada yang tidak mengulangi bahwa dia telah melaksanakan sunnah dan mencukupi sholatnya, dan kepada yang mengulangi sholat dengan berwudu menggunakan air, Rasulullah berkata bahwa bagimu 2 pahala. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa pada zaman dahulu saat orang-orang mengalami sebuah kesulitan atau permasalahan, mereka menemui Rasulullah untuk mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Nah, inilah yang disebut pada periode Nabi. Yang kedua yaitu pada masa sahabat. Setelah kematian Rasulullah SAW, undang-undang baru dibuat. Munculnya para sahabat besar setelah Nabi wafat menimbulkan masalah penetapan hukum baru yang tidak ada sebelumnya. Untuk menetapkan hukum baru, sahabat berijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekarang sumber hukum bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga ijtihad sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah periode di mana Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam setelah dia hidup dan mendapat bimbingan. Sahabat Rasulullah SAW menggunakan 3 sumber hukum utama, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua sunnah, dan yang ketiga ra'yu atau nalar. Setelah kematian Rasulullah SAW, para sahabat menghadapi banyak kesulitan. Ketika kasus-kasus baru muncul, para sahabat diminta untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan mereka atau dengan bantuan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar adalah beberapa sahabat yang telah dikenal memiliki keunggulan hukum. Sebagian dari mereka telah memulai fatwa pada masa Rasulullah SAW.
Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Usul fikih masih belum dipelajari secara ilmiah pada era sahabat, seperti pada masa Rasulullah SAW. Sahabat sering berbeda pendapat tentang masalah hukum, namun diskusi ini belum menghasilkan pembentukan bidang studi metodologi khusus. Untuk menyelesaikan masalah, lebih bermanfaat bagi sahabat untuk bertukar pikiran. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas pada pemberian fatwa atas pertanyaan atau masalah yang muncul, belum sampai pada perluasan kajian hukum Islam ke masalah metodologi. Yang ketiga yaitu periode tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain adalah Sa'id ibnu al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibnu al-Qais serta Ibrahim al-Nakhai di Irak. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama ada fenomena pemalsuan hadis dan yang kedua ada perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak al-Ra'i dan kelompok Madinah al-Hadis. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum atau fuqaha berdasarkan wilayah geografis. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma as-sahabi, ijma al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Yang keempat ada periode kodifikasi. Perkembangan fikih yang luar biasa terjadi selama periode ini. Periode ini juga disebut dengan masa keemasan, ditandai dengan munculnya ulama-ulama besar yang memiliki pendekatan unik untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Selama periode ini, fikih sudah dipengaruhi oleh gaya dan perspektif masing-masing ulama yang masing-masing memiliki perspektif unik tentang istinbat dan ijtihad. Karena itulah mazhab fikih muncul di masyarakat Islam. Terjadi gerakan pemikiran fikih secara besar-besaran. Munculnya kebebasan berpikir, terjadinya diskusi dan perdebatan dalam berbagai persoalan fikih. Pada masa ini pula pengaruh mazhab dalam ketentuan fikih sungguh luar biasa, sehingga terkadang timbul perbedaan yang sangat tajam yang tidak bisa dielakkan dan dihindari. Era ini juga disebut dengan era ikhtilaf, yaitu era perbedaan pendapat. Periode ini memiliki 4 mazhab yang paling berpengaruh dan mempunyai pengikut tersendiri di berbagai kawasan dunia Islam. Teori-teori fikih dirumuskan secara sistematik serta penulisan fikih dari masing-masing mazhab. Pada poin selanjutnya yaitu perbedaan antara usul fikih dan fikih. Pemahaman yang mendalam tentang fikih dan usul fikih sangat penting dalam penelitian hukum Islam. Meskipun keduanya terkait, ada beberapa hal yang membedakan mereka. Dalam ilmu fikih, usul fikih memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari fikih. Perbedaan ini akan dibahas dalam poin-poin berikut, yaitu yang pertama ada ilmu usul fikih membahas kaidah-kaidah umum atau kuli dan hukum umum, sementara dalil yang bersifat juz'i menjadi subjek ilmu fikih yang menghasilkan hukum juz'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang kedua, tujuan ilmu fikih adalah untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. Sedangkan usul fikih adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat kuli terhadap nas-nas syariat. Yang ketiga yaitu ilmu fikih berasal dari usul fikih, sedangkan fikih merupakan hasil dari usul fikih. Dengan kata lain, dari usul fikih akan melahirkan fikih. Yang keempat yaitu usul fikih lebih bersifat praktis, sedangkan fikih lebih bersifat teoritis. Sekian video pembahasan pada kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.